Halo guru-guru Indonesia. Salah satu kebijakan baru yang diluncurkan dalam kurikulum Merdeka adalah gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Gerakan ini mengajak kita untuk mencapai 3 target perubahan, yaitu satuan pendidikan perlu 1. Menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD. 2. Menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama di PAUD dan SD. 3. Menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak di PAUD dan SD. Untuk mencapai 3 target perubahan tersebut, Kemendikbudristek sudah menyusun berbagai kebijakan pembelajaran. Melalui kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran di PAUD disusun selaras hingga SD kelas awal. Standar kompetensi lulusan untuk PAUD juga dapat dibangun hingga akhir kelas 2. Ditambah adanya perancangan 6 kemampuan fondasi yang dapat terus dibangun dengan menggunakan kurikulum PAUD maupun SD. Para guru PAUD dan SD kelas awal tidak akan sendiri dalam upayanya mendampingi anak dengan lebih baik karena telah disusun sumber belajar untuk para guru. Apa saja sumber belajar yang sudah disediakan Kemendikbudristek untuk mendukung guru? Mari kita kenali lebih jauh mengenai kurikulum Merdeka PAUD yang dirancang untuk turut menguatkan transisi PAUD ke SD. Dalam menerapkan kurikulum Merdeka PAUD, guru terlebih dahulu perlu mempelajari sumber belajar transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Sumber belajar ini disusun dengan menggunakan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka PAUD yang menghargai hak anak untuk berproses, memastikan anak berkembang dengan utuh, dan menjaga agar setiap kegiatan yang dilakukan efektif dalam membangun kemampuan fondasi. Sumber belajar ini dapat pula digunakan oleh satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013. Sumber belajar tersebut yaitu 1. Sumber belajar mandiri di kanal Kemendikbudristek yang dapat diakses dengan 2 cara. Untuk guru RA, MI sederajat yang belum memiliki akun belajar.id dapat mengakses laman website Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar dengan link ditpsd.kemdikbud.go.id/transisi PAUD SD. Untuk guru yang sudah memiliki akun belajar.id dapat mengakses platform Merdeka Mengajar seri pelatihan mandiri topik transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dengan link s.id/pmm/transisi PAUD SD. 2. Video inspirasi yang bisa diakses di laman transisi PAUD SD. 3. Diklat teknis yang akan diluncurkan pada bulan Juli 2023. Kami mendorong Bapak Ibu Guru untuk mengakses sumber-sumber belajar ini untuk mencapai 3 target perubahan dalam gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Pengetahuan dari alat bantu yang sudah disiapkan pemerintah juga akan menghindarkan Bapak Ibu dari miskonsepsi dan misinterpretasi yang kurang tepat terhadap gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Perlu diketahui bahwa materi bacaan di modul guru transisi PAUD ke SD yang menyenangkan disusun dengan menggunakan 4 prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka PAUD, yaitu laju perkembangan anak beragam, sehingga upaya dalam membangun kemampuan fondasi anak selalu bertumpu pada penerapan asesmen awal. Karena perbedaan perkembangan anak yang beragam, maka tidak ada lagi penyekatan usia dalam pencapaian kemampuan tertentu. Hal ini dibahas di modul 2 dan modul 6. Kemampuan fondasi. Sebagaimana juga capaian pembelajaran fase fondasi harus dibangun bertahap. Hal ini dibahas di modul 3 dan 4. Pada modul ini, prinsip ATP dalam pembelajaran sudah mulai dikenalkan dan akan diperdalam melalui diklat teknis, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kegiatan pembelajaran harus efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran bukanlah masalah format semata, melainkan perlu jelas disusun untuk memandu kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan ini tertuang di dalam dokumen perencanaan satuan dan kelas. Hal ini dibahas di modul 5. Penggunaan teknik asesmen untuk anak usia dini perlu memotret perilaku atau kemampuan yang diamati guru, tidak berdasarkan tes. Selanjutnya, hasil asesmen selalu digunakan untuk memberi informasi mengenai hal yang sudah mampu dicapai anak dan juga yang masih perlu dikuatkan dengan dukungan guru
serta orang tua melalui hasil asesmen sumatif. Hasil asesmen ini juga dilaporkan kepada orang tua sebagai bentuk kemitraan satuan dengan orang tua. Hal ini dibahas di modul 6. Setelah menyelesaikan pembelajaran terkait penguatan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, Bapak Ibu Guru dapat mengakses topik spesifik lainnya terkait penerapan KM PAUD di platform Merdeka Mengajar. Pembelajaran pada topik-topik spesifik ini akan membantu guru PAUD memahami dan menerapkan KM PAUD secara lebih mendalam. Dengan standarisasi sumber belajar ini, kami percaya bahwa guru PAUD dan SD akan memiliki kemampuan fondasi yang selaras dengan desain kurikulum Merdeka PAUD. Fondasi ini penting sekali agar anak usia dini dapat melanjutkan proses pembentukan kemampuan fondasi hingga akhir kelas 2. Demikianlah tutorial singkat kali ini tentang sumber belajar kurikulum Merdeka PAUD dan penguatan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jangan lupa untuk mempelajari dan mengaplikasikan materi yang telah dipelajari agar anak didik dapat memiliki kemampuan fondasi yang baik sesuai dengan desain kurikulum Merdeka PAUD. Terima kasih telah menyimak tutorial ini. Ayo gunakan alat bantu pembelajaran di Laman dan PMM. Jangan lupa untuk mengunggah aksi nyata melalui PMM atau Laman. Aksi nyata merupakan akhir dari perjalanan belajar guru dan kepala sekolah.